Ayo sinau bareng bersama saya TOTOK. Kalau sebelumnya kita bahas perubahan struktur laporan auditor independen, tapi ada satu poin yang menjadi perhatian saya, dalam artian sudah cukup lama ya, mulai tahun 2013, yaitu konsistensi tanggal laporan keuangan dengan yang diacu di LAI. Itu ada ketidaksesuaian. Coba kita lihat di beberapa perusahaan TBK. Kalau perusahaan TBK kan siapapun bisa baca ya. Kalau dari beberapa laporan auditor independen atau laporan keuangan yang saya pernah dapat, kantor kami pernah dapat, itu ada beberapa hal yang diulang lagi. Kenapa? Misalnya untuk satu hal ini perusahaan cukup besar, judul laporannya itu laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2022 dan 2021. Ini ada bahasa Inggrisnya. Terus kemudian unsur laporan keuangannya laporan posisi keuangan sama 31 Desember 2022 dan 2021. Begitu juga dengan unsur-unsur lainnya. Malah ini ada yang lebih seru. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Yang agak menjadi tanda tanya, laporan posisi keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sama untuk semua unsur laporan keuangannya. Ini padahal perusahaan terbuka. Dan harus catat bahwa laporan keuangan itu merupakan asersi manajemen. Asersi manajemen tidak hanya periode, tidak hanya saldo akhir, ada dua. Asersi tentang golongan transaksi, peristiwa, serta pengungkapannya pada satu periode. Satu hal lagi, asersi tentang saldo dan pengungkapannya pada akhir periode. Tapi yang dirujuk, diacu, tetap di LAI-nya itu. Kalau penugasan tahun 2022 berarti sebutkan kami telah mengaudit laporan keuangan bla 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 tanggal 31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut hanya menyebut tahun 2022 sesuai dengan perikatannya, tapi laporan keuangannya judulnya itu 31 Desember 22 dan 2021. Tidak ada indikasi apakah itu saldo atau peristiwa. Bahkan yang satunya lagi itu hanya mencantumkan periode, tidak mengindikasinya adanya saldo pada akhir periode. Padahal di SA 710 jelas tentang informasi komparatif, pendekatan tanggung jawab auditor, yaitu pendekatan angka corresponding dan laporan keuangan komparatif. Kalau selama ini yang ada berjalan itu pendekatan kita itu pada umumnya angka corresponding, seperti yang tadi opininya hanya menyebut satu tahun, hanya menyebut satu periode. Tapi kalau judul laporan keuangannya 2022 dan 2021 tidak sinkron dengan yang diacu. Nah, pendekatan tanggung jawab auditor berikutnya adalah pendekatan laporan keuangan komparatif. Kalau sebelum SA revisi, jadi SA 710 sebelum revisi ini, itu jelas dicantumkan secara eksplisit bahwa pendekatan laporan keuangan komparatif itu hanya berlaku jika ada transaksi aksi korporasi. Jadi kalaupun misalnya itu perusahaan emiten, kalau tidak ada aksi korporasi, berarti pendekatannya tetap pendekatan angka corresponding. Yang diacu di LAI hanya satu periode yang diaudit. Kalau yang pendekatan laporan keuangan komparatif dicantumkan tahun dan periode masing-masing
laporan keuangan. Untungnya saya nemu satu, jadi dari 3 contoh ini ada satu yang sesuai dengan asersi manajemen. Ini ingat saya dari Telkom Indonesia, jadi judulnya Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen. Sangat informatif. Jadi di buku tersebut dengan melihat covernya orang tahu, oh laporan keuangan ini tanggalnya 31 Desember 2022 dan mencakup seluruh periode di tahun tersebut, dilampiri dengan laporan auditor independen. Kalau yang 2 tadi itu kan judul laporan keuangannya tidak konsisten dengan LAI, kemudian tidak ada indikasi apakah laporan keuangan ini sudah diaudit atau belum. Jadi balik ya, yang namanya laporan keuangan harus sesuai dengan asersi manajemen, terus opini LAI kita sesuai dengan tanggung jawab yang kita ambil, apakah pendekatan angka koresponding atau pendekatan laporan keuangan komparatif. Sedangkan laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen secara umum ya tetap harus menyajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan dasar penyajian laporan keuangannya. Kalau SAK umum sebenarnya sudah ada ilustrasi penyajian laporan keuangan di PSAK 1. Kalau di SAK entitas privat itu juga ada laporan keuangan ilustratif. Contohnya seperti apa? Karena hal yang berbeda. Kalau pendekatan angka koresponding itu berarti angka komparatif itu penyajiannya baik angka figur maupun deskripsinya itu disajikan seakan-akan periode sebelumnya itu sebagai bagian integral. Itu kenapa judul yang diaju di LAI juga hanya mencakup di tahun berjalan yang diaudit. Semoga ini menjadi perhatian kita semua. Ini bisa di-recheck ke LAI, laporan keuangan yang diterbitkan sebelum tahun 2013 untuk lebih jelasnya. Kalau ada pertanyaan, ada hal yang perlu didiskusikan, dengan senang hati ayo sinau maneh, ayo sinau bareng. Matur nuwun.